Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Di era milenial seperti ini, banyak sekali dampak negatif yang kita hadapi. Apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa bisa saja terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik. Bahkan sopan santun serta etika pun sudah mulai dilupakan. Banyak sekali penyimpangan serta penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh generasi sekarang. Seperti menonton hal negatif, tawuran, merokok, menuai ujaran kebencian, bahkan membentak orang tuanya. Dalam pepatah Arab disebutkan bahwa subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pertanyaannya, jika generasi sekarang masih menyimpang dari perilaku yang benar, bagaimana masa depan bangsa kita? Untuk itu, kita harus menanamkan karakter atau akhlak mulia pada diri generasi muda dengan cara mencontoh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Lalu, apa yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW? 1. Sifat sidik. Arti sidik adalah jujur atau berkata benar. Seseorang yang memiliki sifat sidik tidak akan berkata dusta. Perkataan yang ia ucapkan akan selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Orang yang memiliki sifat sidik akan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mau berkata dusta meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Sebab apa? Sebab ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. 2. Sifat amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Apabila generasi muda sudah mengamalkan dan menanamkan sifat amanah pada dirinya, orang lain akan mempercayai yang ia katakan ataupun yang ia lakukan, sehingga ia bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan. 3. Sifat tabligh. Tabligh adalah menyampaikan. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain walaupun hanya satu ayat. Jadi, di mana saja kita berada, kita dapat mengajak orang lain untuk selalu berbuat baik, tolong-menolong, dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh acuh tak acuh saat melihat seseorang berperilaku menyimpang. Lebih baik kita saling mengingatkan. 4. Sifat patonah. Arti patonah adalah cerdas,
Lawan kata cerdas adalah bodoh. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang malas, sehingga otak mereka tidak terasah dan lama-kelamaan menjadi tumpul. Oleh karena itu, memiliki sifat cerdas merupakan keharusan bagi setiap muslim. Jika setiap muslim bersikap rajin, otak senantiasa terasah dan menjadi cerdas, seperti cerdas dalam menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Usia remaja yang digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan penerus bangsa yang seharusnya mempersiapkan diri untuk menggapai masa depan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi. Namun nyatanya, generasi muda sekarang ini bukannya tidak cerdas, namun kurang akan keimanan. Banyak dari mereka yang menyalahgunakan teknologi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan tidak beradab. Orang berilmu itu belum tentu beriman, tapi orang yang beriman pasti berilmu, karena dengan ilmunya ia beriman. Begitu pula dengan pemanfaatan teknologi. Ketika ia beriman, ia akan tahu apa yang mestinya ia lakukan dengan teknologi tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, untuk mencetak generasi muda yang tangguh dan berkarakter sehingga bisa menjadi pemimpin di masa depan, kita harus menanamkan karakter serta akhlak mulia pada diri generasi muda, yaitu dengan mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, serta kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.